Anis. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum Selamat Pak malam. Ahmad. Selamat Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Asma. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Misno. Waalaikumsalam Mbak Asman. Sehat-sehat selalu. Salam 5 pilar. Salam 15. Salam 5 pilar. Kakak Jackson nih cerah sekali nih suasananya nih hari ini ya. Siap Pak Mansur, hormat, selamat malam. Pak Seman, Hormat. malam. Selamat malam. Selamat malam. Pak. Siap. Iya Pak Asman, ini Ibu Ecanya kayaknya belum gabung nih, Belum sambil masuk ya. sambil nunggu beliaunya bergabung. Boleh nih Pak Asman sharing-sharing dulu untuk memotivasi Siap. teman-teman yang kali. Silakan. Ya, jadi sambil nunggu Bu Eca, Bapak Ibu bisa berbagi cerita, sharing tentang apa itu PT KLPI. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar bareng-bareng di Zoom pada malam hari ini untuk mendapatkan informasi dan ilmu dari PT KLPI ya, diselenggarakan seluruh Indonesia. Di malam hari ini khusus untuk wilayah Papua, untuk lokal ya, sama wilayah tengah sih sebetulnya. Tapi kadang ada yang masuk, kadang tidak untuk wilayah tengah. Pada khususnya untuk wilayah Papua, kita bareng-bareng bersama belajar untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang terbaik untuk pengembangan PT KLPI. Bapak Ibu yang lain, mari persilakan sambil nunggu Bu Eca. Apa lupa Bu Eca ya? Bu Ecanya apa lupa ya? Malam Pak Asmen. Pak, itu Bu Eca Selamat tugasnya malam. Ya moderator ya ini, Pak? Bu Yang tugas Ecanya untuk ini, tugas baca moderator. buku bijak. Oh, Iya, saya Pak yang tugas tugas baca buku bijaknya. buku bijaknya. Iya, saya Pak Indra. Oh, Ibu. Iya, Oh, saya jadi Bu teman. Indra. Bu Indra. G, G. Iya, Oh, oke Pak Mansur. Monggo dipun mulai mawon. boleh. Sudah Monggo. waktunya juga. Pak Oke. Mansur, monggo. Pak, mute-nya Masih dibuka. kenyut, Oke. masih kenyut.
Masih kanyut, Pak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salam kebajikan atas namo budaya. Om Santi Santi Om. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat sehat, nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada Zoom kali ini pada episode tanggal 30 Oktober 2024. Yang mana malam ini adalah acara belajar buku bijak yang akan dipimpin oleh Ibu Indra. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Ibu Indra, monggo. Terima kasih Pak Mansur atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman yang berada di Papua dan Jayapura. Pada malam hari ini, saya bertugas akan membacakan buku bijak tanggal 30 Oktober 2024. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Pemimpin hebat di sini saya mengartikan seperti hebat dalam keilmuan. Tapi belum tentu bijak untuk bisa memimpin suatu kelompok atau memimpin rakyatnya seperti itu. Tetapi seorang pemimpin yang bijak, yang mempunyai hati yang baik, mempunyai akal dan budi pekerti yang luhur, sudah pasti hebat. Jadi seorang pemimpin yang bijak ini pasti memikirkan semua aspek dari seluruh karyawan ataupun masyarakatnya. Jadi pemimpin bijak berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Berlari dengan tujuan seperti kita berada di sini pada malam hari ini. Kita di sini pasti mempunyai sebuah tujuan. Masing-masing Bapak Ibu pasti mempunyai keinginan untuk maka dari itu bisa bergabung di perusahaan KLPI. Nah, tidak bertinju sembarangan karena kita mempunyai sebuah tujuan, otomatis fokus kepada tujuan, jangan toleh kanan kiri, lalu buat planning untuk bisa mencapai tujuan itu. Mungkin planning seperti yang saya lakukan ini, planning dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek mungkin saya bisa menemui beberapa teman yang akan saya ceritakan tentang tentang potensi dari perusahaan ini. Lalu planning untuk jangka panjangnya, saya ingin mempunyai sebuah tim yang besar, mungkin seperti itu. Nah, sebuah tim yang besar pasti akan saya bentuk dari planning yang kecil-kecil seperti ini. Lalu selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Selalu melatih diri sendiri untuk menjadi lebih baik, yang pada akhirnya memberikan nilai positif untuk diri sendiri maupun tim atau orang sekitar kita. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. Jadi jagalah stamina. Nah, karena kita tadi mempunyai planning dan ini dalam jangka panjang, perusahaan ini saya yakin tidak akan berhenti di sini saja. Tapi semoga anak cucu kita bisa merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Nah, otomatis kita harus menjaga stamina, menjaga hati, menjaga pikiran agar tetap agar tetap lurus, agar tetap menjadi baik untuk contoh dari tim kita. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Jadi minuman bersoda ini ibaratnya seperti semangat ya, ketika kita mengenal
KLPI, kita senang banget dan semangatnya gencar, tidak ada yang bisa ngalahkan semangat Bapak Ibu semua. Tapi minuman ketika dikocok, minuman bersoda ketika dikocok pasti akan meluber kemana-mana. Tapi sesudah itu sodanya akan menghilang. Otomatis itu seperti kita kalau kita mengalami sebuah kekecewaan atau seperti kita merasa tidak bisa menjalankan ini, lalu apa yang harus dilakukan, dia tidak mau bergerak sedikit pun. Akhirnya dia akan mengalami kemunduran dari semangatnya sendiri. Cara jaga stamina, andalkan Tuhan. Jadi saya yakin kita semua di sini bukan karena kebetulan, tapi kita di sini karena sudah ada yang mengatur. Kita sudah diatur oleh Tuhan, kita dipertemukan di Zoom seperti malam hari ini, dan juga di sebuah wadah PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Dan selalu meyakini bahwa selalu meyakini bersyukur atas nikmat yang kita punya juga. Doakan goal, strategi, dan tim. Karena kita sudah mempunyai goal, kita harus mempunyai strategi dan juga tim. Nah, ini pasti butuh waktu, butuh proses. Nggak bisa dalam waktu sekejap kita bisa membentuk sebuah tim yang solid. Butuh strategi khusus, butuh belajar lebih banyak, butuh belajar dan sharing kepada leader-leader yang sudah mumpuni, yang lebih dahulu dari kita. Nah, lalu doakan leader. Saya di sini juga dikenalkan oleh seorang leader yang luar biasa, beliau dari Surabaya. Jadi beliau ini juga saya yakin tidak akan menerima tawaran sebuah bisnis kalau memang dia tidak meyakini bisnis ini baik. Nah, saya ini selalu nempel sama beliau. Apapun yang saya keluhkan, saya bicarakan sama beliau. Jadi saya tidak pernah mengeluhkan apa yang saya keluhkan ini ke tim saya, ke bawah saya. Karena itu juga akan berpengaruh negatif jika memang itu suatu keluhan yang tidak baik seperti itu. Lalu percaya pada perusahaan. Perusahaan kalau kita memang sudah yes, saya mau ikut dengan perusahaan ini, saya yakin dengan perusahaan ini, dengan keyakinan yang kita punya, otomatis memberikan kita kekuatan. Kekuatan ini bisa memberikan kita semangat, semangat untuk bisa melanjutkan, semangat untuk bisa memperluas informasi yang kita dapat kepada teman atau saudara yang jauh ataupun orang yang baru kita kenal. Seperti itu. Percaya pada sistem. Nah, sistem yang saya tahu ini memang beda dari sistem multi level. Saya pernah ikut multi level di 2 tempat dan lumayan besar multi level ini. Yang kedua ini juga masih saya jalankan. Tapi dari sistem yang saya dapat di KLP ini sangat berbeda. Sistem gotong royong dan kita harus bersabar. Kita nggak boleh minta berangkat duluan. Kita minta dapat pensiun duluan. Jadi di sini kita diajarkan apa ya, rapi, kayak kita berbaris rapi untuk kita lagi di kasir ini, kita nggak boleh nyerobot seperti itu. Nah, perusahaan ini sangat menekankan kita untuk selalu mempunyai hati yang sabar, nggak boleh gerusa-gerusu seperti itu ya. Jadi sistem yang sangat luar biasa dan bonus-bonusnya juga berlipat-lipat. Yang saya tahu bonus di multi level lain ini mungkin hanya 2 bonus, 3 bonus, tapi di perusahaan ini banyak bonus tak terhitung. Dan percaya leader. Kalau kita tidak percaya leader, saya juga tidak akan bisa sampai di sini. Tidak akan bisa mengenal Bapak Ibu yang ada di Jayapura, leader-leader yang handal. Mungkin sebagai contohnya Pak Esmen, sama Bu Lili, Pak Majer juga. Saya terkesan banget dengan beliau-beliau karena perjuangan beliau di Jayapura, kota yang saya belum pernah ke sana ya, tapi dari cerita-cerita di Papua ini
banyak banyak tempat-tempat yang bagus katanya seperti itu. Semoga saya juga bisa sowan ke sana untuk bisa berkenalan dan lebih dekat dengan Bapak Ibu semuanya. Ikuti prosedur. Karena prosedur dari perusahaan ini sudah jelas, kita hanya perlu mengikuti. Kita tidak perlu membuat cara sendiri, tapi hanya mengikuti cara-cara seperti yang disampaikan perusahaan ini. Kalau prosedur itu kita ikuti, saya yakin juga kita semua akan mudah untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita di sini. Komitmen dan persistensi. Komitmen di sini yaitu mempunyai keyakinan tentang perusahaan. Meski apapun situasi dan kondisinya, kita yakin bahwa perusahaan ini perusahaan yang tepat. Bahwa perusahaan ini mampu mengatasi semua keluhan dari karyawan-karyawannya, mampu mengatasi semua keluhan dari member-membernya, seperti itu. Persistensi yaitu kita harus gigih, kukuh, berkesinambungan dan terus-menerus dan selalu nempel. Nah, nempel pada leader, nempel pada perusahaan, dan nempel dengan sistem seperti itu. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Kita tidak akan tahu bahwa kejadian yang akan datang seperti apa. Tapi jika kita beriman, kita selalu dekat dengan Tuhan, maka masa depan apapun yang akan kita terima, baik atau buruk, itu sudah pasti akan yang menjadi terbaik untuk kita. Karena Tuhan tidak akan memberikan kita hal yang buruk. Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik, seperti itu. Pemimpin yang fokus dengan cool, tidak mudah kecewa, capek, malas, kesal, dan bosan. Rasa-rasa ini sepertinya awalnya karena merasa tidak puas, akhirnya kita kecewa. Sebelumnya kita merasa semangat, tapi akhirnya merasa capek dan malas karena kita sebelumnya rajin, lalu mungkin mengalami apa yang bikin kita jengkel, jadinya malas. Rasa senang awalnya, tapi begitu ada sesuatu yang mengganjal, akhirnya menjadi kesal dan bosan. Karena bosan ini muncul ketika kita sendiri tidak merasa asik di sini. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak menggunakan dengan hati, kalau kita hanya mengejar sebuah nominal, angka, uang, kita tidak akan pernah bisa merasakan asik. Kita tidak akan bisa merasa senang. Tapi kalau kita mengerjakan apapun dengan senang hati, otomatis kita tidak akan merasa bosan. Baik, saya akan lanjut ke pembacaan buku pijat yang tanggal 30 ya. Ya Allah, aku lelah. Habislah tenagaku. Aku bosan seperti hewan, aku bodoh seperti hewan, tidak punya pengertian. Tidak pernah kupelajari hikmah, sedikit pun tidak kuketahui tentang Allah. Yang saya tangkap dari pesan ini adalah ungkapan perasaan hidup seseorang yang mengalami titik jenuh pada hidupnya, yang hanya mengejar duniawi saja. Manusia manakah pernah naik turun surga? Pernahkah ia menggenggam angin dalam tangannya dan membungkus air dalam bajunya? Atau menetapkan batas-batas dunia? Siapakah dia dan siapa anaknya? Pasti engkau mengetahuinya. Jadi naik surga ini dalam arti dia rajin beribadah kepada Tuhannya, suka mendekatkan diri. Turun surga ini diibaratkan yang saya tangkap ya, dia kembali ke urusan dunianya lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena dia adalah seorang manusia yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Dialah orang yang dekat dengan Tuhan, sehingga ibarat angin, ia bisa genggam, dibungkusnya air, di semua aspek dia merasa dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita sudah merasa dekat dengan Tuhan, apapun yang tidak mungkin, itu pasti akan mungkin bagi Allah, seperti itu. Allah menepati setiap janjinya. Ia bagaikan perisai bagi semua yang datang berlindung kepadanya. Allah yang menciptakan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi,
dan seluruh isinya. Dia menjanjikan pada semua umatnya akan selalu melindungi semua makhluk ciptaannya. Kapanpun kita minta perlindungan, dia bagai tameng, pelindung terdepan untuk umatnya. Jadi jangan pernah takut akan sebuah kegagalan, karena Tuhan tidak akan diam. Tuhan akan selalu mendengarkan apa yang ada di hati kita. Jadi kapanpun kita meminta pertolongan, dia akan siap. Kalau engkau menambah apa yang dikatakannya, maka ia akan menegurmu dan membuktikan semua bahwa engkau pendusta. Biasakanlah untuk berkata jujur, berkata benar tanpa menambah-nambahi kata-kata atau untuk jangan membiasakan untuk menambahi kata-kata agar terkesan menarik atau meyakinkan seseorang. Karena sesungguhnya Tuhan tidak menyukai orang yang berdusta. Dan setiap perbuatan, perkataan kita harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari kepada Tuhan kita. Ya Allah, aku mohon sebelum aku mati, berikanlah kepadaku dua hal ini. Jangan sampai aku mengucapkan kata-kata curang dan dusta. Dan jangan biarkan aku miskin atau kaya. Berikanlah kepadaku hanya apa yang diperlukan. Setiap orang pasti menginginkan saat hidup hingga menjelang berpulang selalu dalam keadaan yang tenang, baik, damai. Tidak berdusta, tidak berlaku curang. Juga tidak menginginkan keadaan yang bergelimang harta maupun berkekurangan. Bahagia sesuai dengan apa yang kita perlukan. Karena pertanggungjawaban dari harta yang kita punya akan ditanyakan asal-usulnya saat kita sudah meninggal. Dan itu seperti yang agama yang saya yakini. Jadi berapapun harta yang kita punya, itu pasti dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Seperti itu. Sebab apabila aku kaya, mungkin aku akan berkata bahwa aku tidak memerlukan engkau. Dan jika aku miskin, mungkin aku akan mencuri sehingga mencemarkan namamu. Pada dasarnya manusia memiliki sifat yang tidak pernah cukup atau serakah. Sifat ini juga yang akan menjadikan kita semakin tamak dan sombong. Yang merasa mempunyai segalanya, bahkan bisa melupakan Tuhan sekalipun. Yang sudah melupakan Tuhan yang sudah memberikan kenikmatan dunia untuknya. Yang biasa, yang mungkin untuk kita yang muslim ya, kita kufur nikmat. Naudzubillah min dzalik. Sebaliknya, jika dalam keadaan kekurangan pun, jika kita mampu bersyukur, kita akan menjadi manusia yang selalu ingat akan kebesaran Tuhan. Tapi jika tidak mampu bersyukur, maka sifat tamak juga akan muncul dan akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan. Maka syukuri atas karunia, berkat, kesehatan maupun rezeki, berapapun agar hati dan akal kita menjadi tenang dan juga bahagia. Jangan memfitnah seorang hamba pada tuannya. Nanti engkau disumpahi dan dianggap bersalah. Janganlah mengolok-olok seseorang di depan banyak orang, karena bisa jadi yang kamu tuduhkan belum tentu benar dan tidak menutup kemungkinan sikap dan perilaku juga ucapan kita lebih buruk dari mereka yang kita olok-olok. Karena sesungguhnya sifat welas asih sudah kita miliki, maka tegurlah orang itu dengan sopan, dan jika memang orang itu bersalah, kita bisa memberikan syarat, memberikan masukan agar beliau ini bisa berubah. Dengan kata-kata yang lembut, saya yakin mereka atau yang kita anggap orang ini jelek bisa merubah keburukannya. Ada orang yang menyumpahi ayahnya dan tidak menghargai ibunya. Ada orang yang menganggap dirinya suci, padahal ia kotor sekali. Ada orang merasa dirinya baik,
baik sekali, bahkan bukan main baiknya. Ada orang yang mencari nafkah dengan cara kerja, namun bengis dan memeras orang miskin dan orang lemah. Orang seperti ini adalah orang yang tidak pernah dekat dengan Tuhan, merasa dirinya baik, sehingga untuk menghormati orang tuanya saja dia tidak mau, apalagi hormat kepada orang lain. Sehingga perilaku dan perbuatannya maupun tindakannya akan cenderung kejam dan semaunya sendiri. Lintah darat mempunyai 2 anak. Kedua-duanya bernama Untuk Aku. Ada 4 hal yang tidak pernah puas: dunia orang mati, wanita yang tidak pernah melahirkan, tanah kering yang haus akan hujan, dan api yang menjilat kemana-mana. Pesan dari kalimat ini anak lintah darat, yaitu rentenir ya yang kita maksud. Jadi maksudnya ini rentenir yang menggandakan uangnya, dengan maksud anak di sini adalah hasil dari menggandakan uang. Kalau kita umpama saya ini rentenir ya, saya meminjamkan uang dan uang itu beranak. Jadi uang yang saya pinjamkan dan bunga yang jadi apa itu, yang akan saya terima itu saya anggap anak dan itu saya anggap itu harta saya, seperti itu. Jadi hasil dari menggandakan uang adalah untuk dia sendiri, untuk dia semuanya, sehingga dia tidak akan puas dengan keadaan yang bisa memuaskan nafsunya terhadap duniawi. Padahal sesungguhnya itu adalah sebuah pesan dari Tuhan agar dia mau dekat dengan Tuhannya. Orang yang mencemooh ayahnya atau ibunya yang sudah tua pantas dicampakkan keluar supaya matanya dipatuk burung gagak dan mayatnya dimakan oleh burung raja wali. Maksud dari kalimat ini adalah anak durhaka, anak yang tidak menghargai orang tuanya. Tuhan pun tidak akan suka dengan manusia seperti ini. Bahkan jika dia meninggal pun, semua anggota tubuhnya pantas dicampakkan karena perlakuan tidak baiknya kepada orang tuanya. Ada 4 hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti: burung raja wali yang terbang di udara, ular yang menjalar di atas batu karang, kapal yang berlayar di tengah lautan, dan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. 4 hal ini sebenarnya tidak bisa atau tidak bisa masuk akal gitu ya, tidak bisa dinalar karena semuanya itu sebuah kemustahilan. Tapi karena kuasanya, karena kebesarannya Tuhan, maka kemustahilan itu bisa terjadi. Inilah siasat seorang wanita yang tidak setia kepada suaminya. Sesudah berzina, ia makan lalu menyeka mulutnya, kemudian berkata-kata, "Aku tidak berbuat apa-apa." Ini bisa disebut juga sebagai orang yang munafik. Sesudah berbuat salah, tapi masih bersembunyi atas kesalahan atau menutupi kesalahannya. Ada 4 hal yang sukar diterima di seluruh dunia: seorang hamba yang menjadi raja, seorang yang bodoh yang mendapat segala yang diinginkannya, seorang wanita yang berhasil menikah padahal ia tidak disukai orang, seorang hamba perempuan yang merampas kedudukan nyonyanya. Ini seperti takdir ya, yang saya tangkap ini seperti sebuah takdir atau kehendak Tuhan yang mungkin untuk manusia adalah mustahil dan mustahil terjadi, namun karena Tuhan sudah mentakdirkan meski tidak masuk akal bagi manusia, maka dari itu jangan berkecil hati jika kita dalam posisi terbawah atau terpuruk pun sekalipun. Karena jika Tuhan sudah berkehendak, semuanya bisa berubah. Selalu yakin dan dekatkan dengan Tuhan. Di bumi ini ada 4 macam binatang yang kecil tapi pandai sekali, yaitu semut, binatang yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya pada musim hujan. Nah, ini adalah bentuk atau wujud dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa di kehidupan hewan sekecil semut.
meski tidak mempunyai akal, tapi mereka bisa melangsungkan hidupnya dengan cara mengumpulkan makanan di saat musim panas untuk persediaan di musim hujan. Pelanduk, binatang yang lemah tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk ini, saya jadi bingung, pelanduk itu apa? Lalu saya cari-cari di Google, ternyata pelanduk ini kancil. Jadi kancil ini hewan yang sangat cerdik. Dia bisa membuat rumah di bukit-bukit berbatu. Secara akal dia tidak akan mampu melakukannya, tapi lagi-lagi kebesaran dan kuasa Tuhan menjadikan si kancil ini mampu merakit rumahnya dan mencari makanan di dalam hutan tanpa ketahuan manusia. Belalang, binatang yang tidak mempunyai raja tetapi berbaris dengan teratur. Belalang ini memiliki peran penting dalam rantai makanan. Jadi belalang ini seekor hewan pengurai. Jadi jika ada hewan yang mati, belalang ini memakan daging-daging hewan yang mati tersebut. Bahkan dalam segerombolan belalang ini kalau terbang seperti segerombolan pasukan perang, dan itu sangat rapi seperti itu. Cicak, binatang yang dapat ditangkap dengan tangan tetapi terdapat di istana raja. Mungkin hewan ini tidak ada manfaatnya bagi manusia ya, tapi istimewanya dia bisa berada dimanapun, bahkan di istana pun dia ada. Dan itu sebuah karunia dan kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa untuk hewan seperti cicak ini. Ada 4 hal yang mengesankan apabila diperhatikan caranya berjalan, yaitu singa, binatang terkuat di antara segala binatang, dan tidak gentar terhadap apa saja. Kambing jantan, ayam jantan yang berjalan tegak, dan raja di depan rakyat. Yang mengesankan dari cara berjalan ini yang saya tangkap yaitu kewibawaan. Kewibawaan seorang pemimpin akan terlihat dari cara berjalannya karena keistimewaannya. Mempunyai kelebihan dari cara berjalannya pun akan terlihat mengesankan seperti itu. Jika karena kebodohanmu engkau dengan angkuh merencanakan perkara-perkara jahat, awas, sebab kalau engkau mengocok susu, engkau menghasilkan mentega. Kalau engkau memukul hidung orang, keluarlah darah. Kalau engkau menimbulkan kemarahan, engkau akan terlibat dalam pertengkaran. Saat kita mempunyai rencana buruk, itu sama halnya kita menciptakan masalah dalam hidup kita. Jadi, berhati-hatilah dalam mengambil suatu tindakan. Pikirkan efeknya di kemudian hari akan seperti apa. Jadi jangan asal jalan tanpa memikirkan sebab dan akibatnya. Jadi kesimpulannya, hendaknya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan karena semua kejadian tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Jika ingin bahagia dan dunia dan akhirat, maka dekatlah dirimu kepada Tuhan. Baik, saya akan lanjut ke doa ya Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Sebelum kita menutup acara Zoom pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucapkan syukur atas kegiatan rutin yang kita laksanakan pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang Muslim bisa mengawali dengan membaca Al-Fatihah bersama saya nanti. Untuk Bapak Ibu yang beragama non-Muslim, bisa berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bila dari Nabi Mustafa Muhammad SAW, Laumul Fatihah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, dengan penuh kebahagiaan, kami hadir di sini. Kiranya Engkau selalu memberikan berkat dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan malam hari ini.
Terima kasih ya Allah atas petunjuk-Mu, sehingga kami dapat menemukan harapan, kesejahteraan untuk masa depan keluarga kami yang lebih baik melalui komunitas belanja dari PT KLBI. Kami mohonkan kepadamu ya Allah untuk selalu melimpahkan berkah dan perlindungan pada pemilik, pemimpin, dan para pelaksana PT KLBI, agar beliau-beliau dapat melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, bijaksana, dan amanah. Kami juga berdoa bagi Bapak Basri selaku Direktur dari PT KLBI, Ustadz Darmawan sebagai Wakil Direktur dan para Kani, Ketua HK maupun calon HK dan semua member PT KLBI agar senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, kebaikan hati dalam melayani dan membina member di seluruh Indonesia dengan baik. Berikan berkah, tuntunan, dan perlindungan-Mu pada kami semua yang saat ini sama-sama berjuang untuk masa depan keluarga kami agar lebih sejahtera. Semoga jalan yang kami yakini sejalan dengan rencana indah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Dengan telah berakhirnya kegiatan malam hari ini, kiranya Engkau selalu melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua. Dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa kesalahan kedua orang tua kami, dosa pendahulu-pendahulu kami, dan perkenankanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya. Saya kembalikan ke Pak Mansur sebagai moderator pada malam hari ini. Terima kasih Bunda Indra Febriani yang sudah membawakan buku bijak ini dengan bahasa Jawanya cool and calm. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada satu yang ingin ikut menekankan, saya sorotin di sini yang disampaikan Ibu Indra, yaitu di mukadimah Bapak Ibu tentang percaya sistem. Jadi Ibu Indra menyoroti sistem kita ini sangat bagus, gitu. Disampaikan sama beliau bahwa Ibu Indra ini mengatakan bagus bukan karena paham bagaimana sistem di KLBI, tetapi juga sudah melihat katakan di tetangga sana tadi begitu ya. Itu di sistem kita inilah yang lebih bagus. Sudah azasnya gotong royong, azasnya kerjasama, dan sistemnya itu membuat teratur seirama begitu. Sehingga suksesnya itu semua akan sukses sesuai dengan antrian. Sepertinya Mbak Indra ini paham betul apa yang disampaikan Pak Basri bahwa yang menentukan sukses kita, goal kita itu bukan sebagai apa kita hari ini, jabatan apa kita hari ini, umur berapa kita hari ini, tetapi ditentukan oleh kapan kita join jadi member. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya sebelum ke acara tips cerdas secara closing agar jadi member KPS seperti itu, kami persilakan kepada Bapak Ibu semua peserta Zoom untuk menanggapi atau menambahkan barangkali buku bijak supaya melengkapi dalam pembelajaran kita untuk menjadi orang bijak malam ini. Baik, izinkan saya untuk lihat siapa saja di sini. Waduh, ini Kak Dikson. Saya single dulu. Ya, Pak Asman. Kak Dikson udah muncul. Barangkali.
Memberi Hormat. tanggapan. Ya, yang pertama kita kasih kesempatan kepada Kakak Drikson. Waktu kami persilakan. Hormat Kakak, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Mansur atas waktunya. Terima kasih Pak Seman. Selamat malam Ibu Indra Febrianti. Selamat malam. Selamat malam, Pak Trikson. Saya senang sekali mendengar buku bijak yang Ibu bagikan di kamar ini. Luar biasa. Saya agak miris tuh kenapa teman-teman yang sudah tergabung di wilayah timur ini tidak mau ikut Zoom malam ini dan Zoom-Zoom yang lain. Padahal kalau saya sudah ini Bu, dapat enaknya Ya, sharing buku bijak gitu. iya, Makanya teman-teman yang lain yang mungkin tidak bergabung karena kesibukan tidak apa-apa ya. Tapi kalau yang punya waktu terus tidak mengikuti sharing-sharing buku bijak nih setiap hari itu saya pikir rugi buat mereka. Ah, karena ini bagus. Kalau sudah dapat nikmatnya dengar sharing buku bijak itu mau dengar terus. Dan benar-benar. ya, saya kayaknya sudah mulai masuk titik. Jadi kemudian yang saya senang sekali di sini itu terkait itu. Di bumi ini ada 4 macam binatang kecil tetapi pandai sekali. Semut binatang yang tidak kuat tapi menyediakan makannya di musim panas. Pelanduk atau kancil tadi Ya, hewan tapi mampu membuat rumah di bukit. di Bukit Berbatu. Iya, Elang dengan kebiasaan berbaris walaupun tidak punya raja. Juga cicak yang mungkin tadi kita anggap hewan yang biasa-biasa saja tapi dia bisa ada di istana raja. Nah, bagian ini kita bahwa jangan meremehkan hal yang kecil, sebenarnya semut tadi. Walaupun rupanya dia mampu menyediakan persediaan makanan di musim panas. iya, Dan kemudian pelatuk itu, betul ya, kita tidak dia bisa buat rumah di bukit. Hewan selemah itu, hewan selembut itu kalau mau dipikir. Kemudian belalang yang bisa berbaris rapi untuk mengajarkan kita untuk memang kita punya Tuhan yang tidak kita lihat, tetapi karena kita menikmati itu harusnya kita terhadap di bumi dunia. Kemudian iya, cecak mengajarkan kita untuk harusnya rendah hati, jangan memandang sebelah orang, jangan memandang rendah orang lain, karena mereka itu bisa ada di istana raja. Orang yang berkedudukan tinggi belum tentu bisa masuk ke sana. Makanya itu kita iya, bijak uh, harus bisa rendah hati, hormati, tidak boleh sombong. Rupanya apa yang kita anggap lemah, mereka punya kemampuan yang tidak kita sadari. Contohnya yang diberikan melalui 4 hewan ini. Saya pikir itu. Terima kasih Ibu Febrianti atas sharing buku bijaknya di malam hari ini. sama-sama Pak Trikson. Semoga Terima kasih bermanfaat. Pak Mansur atas waktunya. Pak Seman, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Kakak Dicon. Saya jadi mau cerita sedikit ini Pak. Jadi gini, dulu itu ketika saya baru member sekitar 2 minggu lah. Bu Linda itu mengajukan saya untuk masuk ke calon HK. Dibilang gini, ayo Pak daftarkan ke calon HK untuk perwakilan HK nanti di Surabaya seperti ini. Surabaya ini tempatnya luas. Nah, saya juga ingin mengembangkan apa yang saya punya ini di Jombang, di kota kelahiran saya ya. Awalnya saya tidak berpikir untuk mau ikut Zoom. Bagi saya Zoom itu sudah bikin capek. Di bisnis saya yang masih saya jalankan ini juga. Itu kalau Zoom memang dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Singapura, dari Malaysia seperti itu gitu. Sampai 500 orang dan harus duduk rapi, harus on cam semua, tidak ada yang close kamera. Nah, di situ yang bikin saya malas. Begitu saya dikenalkan di buku bijak, apalagi buku bijak itu di waktunya
saya ya di Surabaya itu pagi, masih jam 6 pagi. Saya dulu paling males untuk bangun pagi. Paling susah bangun pagi. Nah, dari situ Bu Linda bilang gini, kalau dari kebiasaan itu kita mau memaksakan diri eh, ikut masuk Zoom, nanti akan terbiasa. Dengan sendirinya ketika kamu bangun kesiangan, kamu akan merasa apa ya, menggerutu kok kesiangan sih seperti itu. Tapi akhirnya saya mau nurut ini sama Bu Linda ceritanya. Saya mau bangun pagi. Bahkan waktu jadi tugas moderator pagi hari, saya setengah 5 pagi sudah bangun. Sudah bangun dan harus mandi, harus dandan sedikit biar nggak kelihatan pucat seperti itu. Ternyata dari kegiatan rutin yang saya ikuti dari awal sampai sekarang, kalau tidak ikut itu ada kerinduan sendiri. Saya nggak tahu kenapa, tapi itu yang bikin saya rindu. Nah, terus kedapat eh, ada tugas ini ceritanya. Saya tidak pernah baca buku pijat, hanya waktu itu pernah baca doa saja. Lalu ke bagian tugas baca buku pijat. Ini ke bagian yang ketiga kalinya. Dari situ saya bingung. Aduh, menguraikan buku pijat ini gimana? Saya nggak pernah. Ini kata-kata buku bijaknya benar apa yang disampaikan Pak Mansur tadi. Eh, Kata-katanya itu kayak apa ya? Terlalu tinggi mungkin bagi saya. Untuk menguraikan itu bingung. Lalu saya sempat ngobrol sama teman gitu. Akhirnya cuma dikasih masukan gini. Sebelum kamu baca buku bijak, kamu berdoa dulu. Bismillah dulu kalau agama saya gitu. Bismillah dulu, kamu Al-Fatihah, tarik nafas, keluarkan nafas, kamu fokus pada kalimat. Nanti kamu akan bisa dengan sendirinya menguraikan seperti itu. Lalu saya mulai memakai saran teman saya itu dan alhamdulillah 3 kali saya baca buku bijak, saya mulai paham. Oh, ternyata maksudnya dari setiap tanggal itu beda-beda. Ada yang mengajarkan tentang akal dan budi pekerti. Ini tadi mengajarkan tentang apa ya, kuasanya Tuhan yang tidak mungkin kita bisa apa ya, bisa nalar gitu. Kayak kapal bisa berlayar, kayak sebuah pelanduk atau kancil yang bisa bikin rumah di bukit yang berbatu seperti itu. Tapi dengan kebesarannya itu semua bisa terjadi. Nah, uh, saya mungkin sekarang juga kita semua mungkin ya dalam kondisi yang ekonomi yang seperti ini, saya yakin kita pasti akan mengeluh. Tapi jangan selalu mengeluh, tapi bersyukur atas apa yang kita punya dan selalu mendekatkan diri karena yang tidak mungkin pasti mungkin. Jika kita memang meyakini kita bisa ditolong, kita bisa dibantu. Tuhan adalah tameng kita nomor 1. Dia yang harus kita mintai tolong nomor 1, bukan orang lain. Tapi kita kembali ke Tuhan kita. Seperti itu. Itu yang mungkin yang bisa saya sharing dari perjalanan hidup saya di KLPI. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan mungkin teman-teman yang mengalami apa ya, patah semangat karena nggak bisa ngundang teman. Saya itu banyak ditolak, Pak. Saya tuh kemarin itu di Jombang. Saya sampai ketemu teman-teman yang pakai cadar. Saya tuh paling minder sama teman-teman yang berhijab pakai cadar seperti itu. Ketika menerangkan tentang umroh, program umroh ini, saya cuma diginikan. Itu jamin, tak? Kalau perusahaan ini bisa sampai jamin kalau bisa berangkat. Saya cuma bilang gini, saya hanya member, tapi perusahaan ini akan menjamin 100% kita bisa berangkat. Saya bilang gitu. Jadi saya juga sama posisinya. Jadi saya tidak akan bersuudon, saya tidak akan berburuk sangka dengan perusahaan, tapi saya akan berprasangka baik bahwa perusahaan ini akan amanah. Dan alhamdulillah dari apa yang saya sampaikan,
di Jombang closing lah, tujuh orang masuk hari ini juga. Gitu. Terima kasih Pak Mansur, Pak Asmen, dan juga Mamli, dan juga Bapak Ibu semua yang ada di sini. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Bu Indra. Rupanya Bapak Ibu ya, malam ini ada ungkapan jatuh cinta ya, jatuh cinta. Kakak Dixon ini jatuh cinta dengan uraian buku bijak, karena saya lihat juga apa ya, ditunaikan cintanya itu dengan ikut jadwal Zoom itu saya selalu lihat, oh ada kakak Dixon seperti itu. Nah, beda lagi dengan Ibu Indra, ini bukan jatuh cinta lagi, ini sudah menggebu-gebu bergelora gitu. Jadi kalaupun tadi itu saya perkecilkan, kenapa? Tadi itu little story, cerita kecil saja, tetapi Ibu Indra melihat apa di depan sana tuh satu kesuksesan yang lebih dahsyat, lebih luar biasa seperti itu Bapak Ibu. Baik, waktu kita sudah sampai di 20:27. Untuk uraian buku bijak kami kasih kesempatan satu lagi sebelum nanti masuk kepada session berikutnya, yaitu tip cerdas cara closing. Tip cerdas cara closing untuk menjadi member. Jadi nanti kiat-kiat ini tentang kiat-kiat nih. Untuk itu yang buku bijak kami persilakan satu orang lagi. Silakan. Monggo silakan, ada Pak Ardi, ada Ibu Ida juga, ada Ibu Maria. Mari silakan. Nanti ada untuk kiat ini nanti ada Bunda Tarikan, mana Bunda Tarikan tadi ya. Ya, saya panggil saja, silakan Bapak Ardi Manukwari. Pak Ardi, monggo silakan. Izin Pak Mansur, untuk sementara belum ada dulu. Baik, seperti itu. Siap, baik. Kalau gitu 3 menit, tinggal 2 menit ya, saya ikut meramaikan tentang buku bijak sesuai dengan alur cerita teman-teman tadi. Saya pilih klausulnya yaitu ada 4 hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti. Terlalu sukar untuk dimengerti. Tetapi apabila kita masuk mungkin menjadi paham begitu. Apakah 4 hal itu? Yaitu burung Raja Wali yang terbang di udara, ular yang menjalar di atas batu karang, kapal yang berlayar di tengah lautan, dan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Jadi saya tidak ingin menguraikan tentang burung Raja Wali yang terbang tinggi di udara. Dia terbang itu seperti tidak mengepak-ngepakkan sayap, Bapak Ibu. Saya tidak cerita itu. Walaupun burung Raja Wali itu memberi contoh bahwa kita harus seperti burung Raja Wali. Dia terbang, tapi dia jaga stamina begitu ya, diam, tenang. Dia seperti tidak mengapa-ngapa, seperti tidak dihantam angin. Padahal semakin tinggi pohon, semakin kuat angin menerpa. Sementara Raja Wali jauh di atas sana, tentu angin sangat kuat. Nah, dia sangat piawai menghadapi angin itu. Sepertinya menari-nari, padahal Bapak Ibu, burung Raja Wali itu melihat jauh di bawah sana mencari mangsa, mencari prospek, mencari bidikan. Begitu sudah dicatat, ditentukan, dia berdoa, baru menghunjam dia datang. Closing, begitu kira-kira. Tapi saya tidak cerita itu. Yang saya mau ceritakan adalah ular yang menjalar di atas batu karang. Jadi bagaimana ular itu di batu karang yang terjal itu dia jalan terus mencari mangsa. Mangsanya sembunyi, tapi dia punya penciuman yang kuat, punya insting yang luar biasa. Dia pasti dapat itu mangsa. Sehingga apa? Ya lagi-lagi dia ketemu dengan orang-orang yang mau dimangsa, sehingga dia gabung di KLPI 7 orang. Itu yang terjadi di Jombang. Tetapi Bapak Ibu, saya tidak cerita itu ya. Saya ingin cerita yang di bawah. Kapal yang berlayar di tengah lautan. Jadi Bapak Ibu, kapal berlayar di tengah lautan itu juga menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu ada. Sedangkan jarum yang kecil saja itu kita taruh di air baskom, di ember saja tenggelam. Tapi bagaimana kapal yang sebesar lapangan bola dia bisa mengapung?
Itulah kuasa Tuhan yang bertajalli kepada kita. Makanya kita harus seperti buku pijak, Bapak Ibu. Apakah itu? Nempel. Kita sadar kita tidak punya kuasa, kita hanya berkarya, minta petunjuk. Mudah-mudahan, bagaimana? Mudah-mudahan kapal KLPI ini berlayar menjelajahi seluruh Nusantara ini, banjir dengan air, aplikasi air. Tetapi saya tidak ingin bercerita itu, Bapak Ibu. Yang paling menarik adalah tadi ada dua orang, beliau Kakak Jackson dan Ibu Indra. Cerita tentang apa itu? Cerita tentang dan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Nah ini Bapak Ibu, Kakak Jackson ini pemudanya, Ibu Indra ini pemudinya. Kenapa? Ini seperti AI yang diceritakan oleh coach kita, yaitu Bapak Andi Christian. Beliau berdua ini adalah ibarat bayi. Bayi Drikson dan bayi Indra, tapi bayi KLPI Bapak Ibu, yang baru berusia berapa bulan saja, belum 1 tahun, tetapi sudah berani mengepak-ngepak di angkasa seperti Raja Wali. Mudah-mudahan ini akan membentang di seluruh Nusantara. Itu yang ingin saya tambahkan. Jadi mohon maaf ini karena 4 poin sehingga saya minta waktu 2 menit menjadi 4 menit. Baik Bapak Ibu, kita menginjak ke acara session selanjutnya yaitu tip cerdas cara closing. Saya ulang lagi, tip cerdas cara closing. Kita tahu bagaimana sistem di KLPI. Kita tahu paparan bagaimana di KLPI tentang peradaban era digital, tentang sistem susun rapi, tentang KPS 1 sampai 11, dan tentang KPS 1 sampai 10 yang terbentuk angka 88572. Nah, bagaimana kita ketika melakukan presentasi, kemudian kita bisa mencapai target yang paling utama, goal yang paling pertama yaitu closing. Sehingga ini perlu trik, perlu strategi, doakan goal, doakan strategi, dan doakan tim. Ini kita tim yang akan membahas goal-goal seperti itu. Baik, tentang ini untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada, tadi Bapak Ibu ya, ada Ibu Tarigan tadi. Ternyata lagi out mungkin persiapan di luar sana untuk jumpa Basri. Baik, dengan hormat kami persilahkan kepada Pak Asman, trik-trik closing member. Kepada Pak Asman, monggo silakan Bapak. Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi trik-trik utama yang harus kita jalankan di lapangan untuk closing ada 5 konsep. 1, pahami perusahaan atau PT KLPI berdirinya kapan, itu harus kita pahami, dan aplikasi air launchingnya kapan, itu harus kita pahami. Kedua, pahami visi dan misi PT KLPI. Nah, misinya yaitu ingin mengumpulkan masyarakat seluruh Indonesia untuk menjadi pembeli setia. Dan misinya untuk mengangkat perekonomian masyarakat lemah menjadi kuat. Dan pahami sistem susun rapi atau sistem susun rapi berkelipatan 3 metrik sempurna. Pahami tentang jaringan, yaitu jaringan referral dan jaringan susun rapi PT. Terus pahami juga bonus-bonusnya di PT KLPI. 1, bonus referral. 2, bonus susun rapi atau jaringan. 3, bonus transaksi. Terus 4, bonus sponsor. Dan 5, ini bisa WD. Nah, ini dulu Bapak Ibu untuk langkah awal, ini perlu disampaikan
ke calon-calon mitra kita supaya nanti kita dalam penyampaiannya itu lebih mengena pada sasaran. Dalam arti kita paparkan dulu visi misinya PT KLPI ya. Itu mungkin sedikit cara closing untuk saya, berbagi informasi, berbagi pengalaman. Mungkin Bapak Ibu yang lain kalau mau menambahkan kami persilakan dan kami kembalikan ke Pak Mansur. Baik, terima kasih Bapak Asman. Pemaparan yang sangat mendasar sekali, yaitu tentang KLPI, baik visinya, misinya, juga tentang item-item atau isi daripada KLPI untuk disampaikan kepada prospek atau calon member, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Asman. Baik, selanjutnya kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan tipsnya dalam rangka closing pada saat presentasi. Kami persilahkan. Ya, Pak. Kakak Drikson barangkali. Mari silakan Kakak, hormat. Dipersilahkan. Ini kebetulan saya baru tambahkan di grup tadi, namanya Pak Riki Soisa. Jadi kalau saya punya tips ya, kalau waktu ketemu cerita bagi informasi, kita cerita mengenai komunitas KLPI dengan sistem susun rapinya. Nah, waktu itu selesai cerita, pas di rumah hari Sabtu kemarin itu ada pertemuan. Ajaklah ke rumah. Jadi kalau tips saya, cerita dulu ke orang ketika ada pertemuan yang dilakukan oleh HK, kita ajak orang itu ikut pertemuan itu, kemudian kasih link Zoom dia ikut. Tapi waktu itu Pak Riki ini setelah pertemuan, dari rumah dia ajak ke rumahnya. Malah dia yang paksa kita harus daftar, Pak. Dia paksa malam ini, Luar hari ini harus. biasa. Waktu habis pertemuan Sabtu kemarin langsung daftar itu Pak Riki. Dia bilang habis bulan mau ajak istri sama 2 orang anak tuh ikut. Kita bilang, oh boleh Pak. Nanti pertemuan Sabtu ini ke rumah dulu. Ada kami punya HK di Kota Jayapura, ada Pak Seman, ada Ibu Lili, Pak Mansur juga yang mungkin nanti pertemuan. Saya pikir kalau dengar langsung dari HK, kemudian ikut Zoom itu orang pasti tertarik Pak. Sekarang tergantung bagaimana keaktifan kita saja untuk ajak orang. Cerita dulu, kemudian dengar dari HK, setelah itu kasih dengar Zoom. Saya pikir pasti orang sudah mengerti itu mau Pak. Cuman belum tahu saja informasi ini. Begitu kira-kira Pak Mansur. Terima kasih. Oke, luar Terima biasa. kasih. Luar biasa sekali ya. Jadi ini sepertinya akan tip closing yang disampaikan adalah testimoni teman-teman, sehingga ini akan sangat memotivasi kepada teman-teman Mohon izin lain. dulu. Ya, mari Pak Asman. Nanti waktunya sampai cukup dari 50 karena persiapan jumpa Basri. Siap, berarti masih 10 menit ya. Ya, siap. Baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu teman-teman ya, kita adakan malam ini itu tentang tips closing. Jadi sengaja karena kebetulan saya dipercaya untuk bawa acara, jadi saya tidak menyampaikan tentang tentang pemaparan presentasi itu tidak. Supaya dialog interaktif, yang ini saling memberikan testimoni teman-teman kita yang satu kepada teman-teman yang lain. Menurut saya ini lebih akan memotivasi. Selain barangkali cerita saya tadi kalau di Jayapura, Bu Indra, ada namanya Entrop belakang terminal. Kami tadi datang ke orang cukup banyak akses ke banyak orang di sini nih, karena toko juga. Tapi apa yang terjadi? Saya telah berhasil menjumpai anjingnya di gonggong-gonggong saja, kemudian saya pulang. Nah ini saya semangat gini, bagaimana besok saya datang lagi sesuai jadwal bolang saya yang 1 sampai 2 jam tiap hari. Saya harus tundukkan anjing itu sampai jinak. Kalau dia jinak,
baru saya jadi kafilah berlalu seperti itu. Baik, ini sudah buka video ya, Ibu Budensia. Silakan Ibu Tata. Ya silakan Bunda Tata, dibagi dua waktunya, masih ada 9 menit. Dibuka dulu Bu mute-nya. Mic-nya dibuka dulu. Lagi mute-nya dibuka lagi. Oke. Oke. Mute-nya dibuka, Sudah ya, mute-nya Yang Bu. gambar pun Bu. Oke, sudah. Oke. Ya, mari. Saya juga diberkati sekali oleh tadi kata Adi Amsa, kata-kata bijak yang disampaikan oleh Ibu lewat adik kekasih kami juga, adik Auparai yang luar biasa tentang berbicara tentang semut ya. Di sini saya pun juga diberkati sekali oleh malam hari ini kata-kata bijak tentang semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Itu saya lihat saja dia binatang yang lemah tapi kerjasama yang luar biasa. Hingga dia bisa memenuhi makanan untuk sekelompok kecil itu, di mana kita dari KLPI kalau bersatu kita akan seperti semut yang tadi. Hingga untuk sukses ke depan untuk KLPI ini kita harus memang gotong royong, kerjasama yang baik. Hingga ke depan itu menjadi sukses bersama. Kita melihat dari bangsa yang semut yang luar biasa, yang dia bisa menyediakan makan di musim panas, bahkan di musim dingin pasti kan dia sudah persiapkan. Kita di KLP kebersamaan itu perlu sekali. Kesatuan itu kita butuh sekali ya. Di sini saya mungkin tambahkan sedikit, ketika di ayat yang terakhir itu kalau kita lihat di sini 33, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Ya, ayat yang terakhir ya. Kita lihat di sini sebab kalau susu ditahan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidup ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul ya. Asli akan keluar kalau ada pertengkaran. Kalau kebersamaan kita di KLP kita jaga supaya tidak ada pertengkaran, supaya asli akan keluar ketika ada masalah. Tapi kalau kita kebersamaan, kita menjaga supaya tidak ada pertengkaran di antara kita, ada kejujuran, ada keterbukaan di antara kita, seperti itu ya. Mungkin kalau saya di sini kayak kita bilang di Amsal, bisa tambahkan sedikit di Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati itu di kuasa lidah. Siapa suka makan, dia akan makan buahnya. Kita tahu bahwa untuk ke depan itu kita akan dapat hasil yang baik, itu kita harus bersatu menyatu hingga sukses. Untuk ke depan kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Mungkin contoh kecil saya, mungkin saya kalau terjun di dalam, mungkin ini saya tambah untuk tips saya ketika saya masuk untuk closing itu, orang-orang itu saya kuncinya itu doa. Untuk mendapatkan sesuatu itu kunci itu hanya 2 melangkah. Makanya tadi di Amsal katakan 18 ayat 21, memang hidup dan mati di kuasa lidah. Mulut ini punya kuasa. Ketika saya bertemu teman, saya sudah doakan dia dulu. Makanya kita untuk mau sukses itu, kita mendapatkan orang itu kunci hanya dengan doa. Di doa itu kita melangkah hingga kita taklukkan rohnya. Setiap manusia punya roh. Kalau kita ke sana, pasti. Jadi kalau ketika saya ada di lapangan, belum pernah ada yang saya dapat orang tolak saya. Saya bersyukur, puji Tuhan. Mungkin saya bagi tips ini untuk kita semua, bagi yang boleh ada di bisnis air KLP, supaya kita andalkan Tuhan, karena kekuatan itu hanya daripada Tuhan.
hingga ketika kita ke tempat orang yang kita harus ketemu, kita sudah doa, kalau tulis namanya, kita doa. Karena ketika kita doa, pasti ketika kita ke dia, pasti dia akan melihat kita. Saya akan keluarkan perkataan dari saya itu, sering saya bilang, kalau mulut punya kuasa, pasti saya bilang rohnya dia tunduk dengar saya. Hingga apa yang saya sampaikan kepada dia tidak akan banyak bicara, dia dengar dan dia tunduk. Itu karena kita diberikan, kita jaga hati itu kudus, hingga setiap apa yang keluar dari mulut kami itu jadi berkat bagi orang lain. Hingga KLPI mau sukses ke depan itu, kita bersatu, menyatu di dalam Tuhan, hingga kita bisa menghasilkan hasil yang baik. Itu yang saya dapatkan. Jadi ketika saya di lapangan, saya andalkan Tuhan. Doa itu selalu kunci. Karena ketika kita ke teman, kita mau closing, kita bilang begini sama dia. Ketika dia melihat aku, dia akan terpikat, terpesona. Itu perkataan yang keluar dari mulutku. Ketika aku bukan rohnya, ketika aku bicara, pasti dia tuh. Setiap kali orang saya pergi tidak pernah menolak. Itu yang saya alami. Mungkin saya berbagi tips untuk kita semua malam hari ini, supaya kita andalkan Tuhan, kekuatan hanya kepada Tuhan, hingga setiap mulut itu punya kuasa, berbicara pasti jadi. Dan kita lihat contoh tadi dari semut saja yang tadi kita lihat seperti itu. Itu mungkin tips dari saya, Bu. Mungkin Bapak Mansur, sama Ibu, Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Bunda Desia ya. Ini menanggapi trik dan motivasi sekaligus mengingatkan kita kembali lagi kepada buku bijak bahwa kita harus nempel lagi kepada Tuhan. Amin. Baik, ini amin Allahumma amin. Ini waktu sudah 48 menit, kurang 2 menit. Saya tertarik untuk tampil beda. Mau closing 2 menit lagi, closing kita Pak Asman ya. Sekarang closing ya. Ya siap. Ya siap. Baik, Bapak Ibu, saya ingin trik yang beda malam ini, tetap dalam porsi motivasi. Begitu. Karena di dalam motivasi itu salah satu yang harus kita pegang adalah apabila kita mau, maka tidak akan ada kegagalan. Yang ada hanyalah kesuksesan. Kita adalah manusia diciptakan Tuhan, maka produk Tuhan tidak akan pernah gagal. Closing kita malam ini, mari sama-sama, mari kerjasama, ikutin. Amin, yes. Mari kerjasama. Mari kerjasama. Maju. Mari kerjasama. Gotong royong. Amin. Mari gotong royong. Iya, gotong royong kerjasama yang baik. Ya, bersama KLPI. Jadi mari bekerja sama, mari bergotong royong, kita pensiun bersama KLPI. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Sampai jumpa teman-teman di grup di jam 9 sama Pak Basri. Iya, sampai jumpa bersama Pak Basri ya. Malam ini. Bunda Indra, terima kasih banyak. Terima kasih Bunda Indra. Kita Rizan, Kakak Dikson, semuanya Bapak Ibu, terima kasih yang hadir pada malam ini. Terima kasih. Salam 5 pilar. Bapak. Terima kasih Pak. Ya, Pak Mustafa, terima kasih. Kita berjumpa di Zoom berikutnya jam 9 sama Pak Dirut. Salam 5 pilar. Ada di mana?